Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Lofi Saifuddin. NIM 2308230091 atau disingkat 091. Saya di sini ingin menjelaskan ataupun saya di sini ingin melaksanakan tugas psikologi abnormal yang sedikit menganalisis kasus tentang depresi di Indonesia. Analisis ini, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental orang atau mental yang memungkinkan seseorang itu mengatasi tekanan hidup, belajar dengan baik, bekerja keras dengan baik, serta berkolaborasi pada komunitas-komunitas yang lain. Kesehatan mental merupakan komponen yang menyatu dengan kesehatan, karena seseorang dinyatakan sehat bila keadaannya itu baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan terbatas penyakit atau terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Nah, terus selanjutnya diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan jiwa, neurologi, terus penyalahgunaan obat. Angka tersebut menyumbang kurang lebih 14% beban penyakit global. Terus sekitar 154 juta diantaranya menderita depresi. Banyak sekali kan teman-teman, 154 juta jiwa. Terus secara nasional, prevalensi hidup di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi depresi paling tinggi pada kelompok anak muda. Bayangkan, anak muda itu paling banyak, kurang lebih anak paling banyak itu diantaranya di umur 15 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 2%. 2% di seluruh Indonesia itu sudah termasuk banyak ya teman-teman. Di sini angka gangguan depresi pada anak di Indonesia ataupun di Indonesia juga di Indonesia pada tahun 2023 tingginya proporsi depresi pada kelompok anak muda, yaitu penduduk yang pada saat SKI pada tahun 2023 dilakukan berusia 15 sampai 24 tahun atau dikenal sebagai Gen Z atau generasi strawberry. Memerlukan perhatian. Terus beberapa determinan yang terkait depresi yaitu dijelaskan kelamin, terus status pendidik atau pendidikan, status pekerja atau status ekonomi, ataupun yang terakhir tempat tinggal. Selain karakteristis, dinilai juga proporsi anak muda yang dalam 1 bulan terakhir mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada riwayat anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan. Depresi menjadi permasalahan kesehatan jiwa yang cukup besar dan dapat menyebabkan bunuh diri pada anak muda. Selain itu, di Indonesia dilakukan screening kesehatan jiwa pada komunitas seperti di perkantoran, di sekolah-sekolah, di masyarakat umum, dan kelompok masyarakat lainnya. Jika pada screening didapatkan individu dengan masalah kesehatan jiwa, dapat berkonsultasi pada guru,
di sekolah, bagian kepegawaian, di kantor atau kader kesehatan. Bila membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Diharapkan program ini dapat menurunkan masalah-masalah kesehatan jiwa, salah satunya yaitu depresi di masyarakat. Prevalensi depresi tertinggi pada anak muda yaitu 2%, namun paling sedikit yang mengatasi dengan pengobatan itu 10%, 10,4%. Terus proporsi anak muda yang mengalami depresi lebih tinggi pada kelompok perempuan itu sekitar 2,8%. Berpendidikan menengah itu kurang lebih 2,2%. Pada kelompok tidak bekerja sebagai guru, supir, pembantu dan masih sekolah itu kurang lebih 2%. Terus proporsi yang sedikit tinggi juga terlihat pada kelompok ditinggal di perkantoran kurang lebih 2,5%, dan status ekonomi di atas yaitu status ekonomi teratas kurang lebih 2,2%. Depresi yang tidak mendapatkan penanganan yang baik berpotensi penyebab bunuh diri. Baik, itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.